Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia punya bekas presiden bernama Jokowi atau Joko Widodo yang sudah jadi bekas presiden tetapi masih terus dengan kebohongannya menghiburi rakyat tanpa henti. Saya tidak perlu menyebut satu persatu kebohongan yang sudah pernah dimuntahkan dari mulutnya, karena hampir semuanya sudah menjadi rahasia umum. Namun karena Jokowi tidak pernah mau mengakui bahwa ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM itu palsu, dia jatuh terjebak ke dalam lingkaran setan, vicious circle, kebohongan yang makin lama makin dalam. Bagi manusia yang memang sudah mencandu dengan kebohongan, berlaku prinsip fake it till you make it. Teruslah berbohong dengan menjual kepalsuan sampai tujuan busukmu tercapai. Nah, seorang pakar bernama Arthur Markman, PhD, mengatakan, saya quote ini, "A person who lies has been linked to experience adrenaline rush, quickened heartbeat, dilated pupil, kemudian juga excessive sweating, increased production of stress hormone, and increased blood pressure." Jadi, artinya kira-kira orang yang sudah sangat akrab dengan tipu-tipu atau kebohongan itu, maka dia akan mengalami mudahnya adrenalin dia itu naik, kemudian detak jantungnya juga lebih cepat lagi, kemudian dilated pupil. Jadi saya lihat di kamus itu, pupil itu bukan murid, tetapi di bola mata kita itu ada sedikit bagian yang untuk menangkap sinar itu. Kemudian excessive sweating, kemudian keringat yang berlebihan keluar, lantas juga akan menambah produksi stres. Kemudian jangan lupa juga menambah tingginya blood pressure, tekanan darah. Nah, Jokowi dan keluarganya secara lahiriah masih ketawa-ketawa dan senyum-senyum, tetapi khususnya Jokowi terlihat wajahnya masih pucat dan dua kelopak matanya tidak lagi normal seperti ketika masih jadi presiden. Jadi rupa-rupanya memikul kebohongan yang bertimbun-timbun itu supaya tidak ketahuan dan juga supaya tidak terbongkar, jadi malu dan lain-lain, menyebabkan tadi hal-hal tanda-tanda lahiriah yang seperti dikatakan oleh seorang pakar tadi. Nah, yang menjadi masalah berat bagi Jokowi bisa dipastikan adalah isu ijazah palsunya. Jadi polisi dan Ternak Mulyono sudah memutar otak bagaimana pujaannya itu bisa lolos dari kebohongan ijazah palsu Jokowi. Tapi sebegitu jauh yang mereka temukan sebuah gridlock alias jalan buntu. Andai kata ada keputusan sepihak, misalnya Barreskrim mengatakan setelah dikumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dan setelah ada pendalaman, maka terbukti ijazah Jokowi asli dan tidak boleh lagi warga negara mempermasalahkannya, kira-kira akibatnya bisa di luar imajinasi kita. Rakyat kita, termasuk pemuda dan mahasiswanya, itu cinta damai dan tidak menyukai keonaran. Tetapi kalau ijazah palsu Jokowi tidak diselesaikan secara transparan, bisa-bisa menjadi titik pemicu kemarahan rakyat yang merasakan kehidupannya pun sekarang sudah makin berat. Mungkin ada yang nyeletuk, tidak mungkin gara-gara masalah kecil soal ijazah palsu Jokowi bisa menimbulkan huru-hara sosial politik. Yaitu kata mereka. Nyatanya bisa bertolak belakang dari apa yang mereka katakan. Maaf, saya harus mengatakan sejujurnya bahwa Jokowi dan ternaknya tidak cukup cerdas membaca dan menyimpulkan kondisi masyarakatnya sendiri. Lihatlah betapa mentah dan konyolnya Jokowi dan ternaknya membuat move yang serampangan dan berdampak destruktif bagi Jokowi sendiri. Move yang saya maksud adalah membuat dagelan politik asal-asalan, yaitu menyelenggarakan reuni Angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM di Fakultas Kehutanan UGM kemarin pada 26 Juli. Katanya reuni yang ke-45.
Nah, puluhan orang datang ke Fakultas Kehutanan UGM, semua berbaju warna biru dengan name tag yang dikalungkan di leher. Banyak yang umurnya jauh di bawah umur Jokowi, yakni 64 tahun. Ya. Jadi jelas ini adalah oknum-oknum yang dimasukkan entah dari mana. Ya. Nah, dagelan politik itu dimaksudkan Jokowi bahwa puluhan teman-temannya seangkatan itu bisa menjadi saksi bahwa ijazahnya asli. Jokowi yang ditemani istrinya Iriana memberikan sambutan di reuni settingan itu. Nah, palsu atau tidak itu tergantung pada pengadilan yang akan diselenggarakan, di mana ijazah yang diserahkan Jokowi kepada tim hakim akan diperiksa lewat laboratorium forensik dari kepolisian bersama para pelapor yang tidak usah diragukan kemampuan forensik digitalnya, teknologi telematikanya, kriptografinya, dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong, bila gajah, bukan gajah, menjadi akronim nggak punya ijazah, itu lebih tepat. Karena bukan gajah, tapi gazah. Nah, ini ada kelakar kecil. Dulu waktu masih jadi Pandu Hizbul Waton, Pandu HW Muhammadiyah di Solo, Ketua Pasukan Hijau kami, almarhum Mas Hirman, mengajari anak buahnya semacam pantun-pantunan yang lucu, yaitu ada gazah, ada zemut, itu zemut masuk kuping gazah, itu gazah jadi kalang kabut. Jadi Mas Jokowi, kalau memang Anda tidak punya ijazah asli, Anda tidak perlu jadi gazah yang kalang kabut. Tenang saja, karena kita semua hamba Allah hanya menjalani takdirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.